Selamat datang kembali di sesi kedua dari presentasi pagi hari. Dalam sesi ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita mulai pada sesi sebelumnya, yaitu mempelajari Kitab Wahyu pasal 10. Kita telah sampai pada halaman 248 dalam pelajaran terakhir kita bersama. Saya berharap untuk dapat menyelesaikan pelajaran khusus ini dalam sesi ini, sehingga sore hari ini kita dapat masuk ke topik bernubuat lagi dan mengukur bait suci. Jadi kita akan mulai dari bagian bawah halaman 248. Di tengah-tengah halaman 3 poin. Nomor 1, 7 guru adalah penggambaran peristiwa yang terjadi antara tahun 1842 dan 1844. Kedua, orang-orang tidak seharusnya mengetahui pesan yang disampaikan oleh guntur-guntur itu. Dan yang ketiga, alasan mengapa mereka tidak boleh mengetahui apa yang diucapkan oleh guntur itu adalah karena iman mereka perlu diuji. Sekarang, apa artinya semua ini? Pesan dari ketujuh guntur mengatakan kepada Yohanes bahwa mereka yang memberitakan berita hari penghakiman akan kecewa ketika Yesus tidak datang pada tahun 1843 atau pada musim semi 1844. Seperti yang diketahui oleh umat Masehi Advent hari ke-7. Miller pada mulanya percaya bahwa Yesus akan datang sekitar tahun 1843. Sayangnya Miller dan rekan-rekannya tidak memperhitungkan bahwa tidak ada tahun 0 antara tahun 1 sebelum Masehi dan 1 Masehi. Dan karena itu mereka kecewa ketika Yesus tidak datang pada tahun 1843. Ellen White menulis tentang kekecewaan ini. Saya melihat umat Allah dalam pengharapan yang penuh sukacita. Ini terjadi pada tahun 1843, sedang menunggu Tuhan mereka. Sekarang perhatikan ini, tetapi Allah merancang untuk membuktikan mereka. Apakah sinonim dari membuktikan? Menguji. Allah merancang untuk menguji mereka. Tangannya menutupi kesalahan dalam perhitungan masa nubuatan. Apakah itu seperti pemeteraian guru? Apa yang diucapkan oleh guru? Tentu saja. Tangannya menutupi kesalahan dalam perhitungan masa nubuatan. Ini adalah hal yang sama dengan pemeteraian ketujuh guru. Seandainya Yohanes menuliskan apa yang dikatakan oleh guru-guru itu, maka orang banyak tidak akan apa? Tidak akan kecewa. Mereka yang menunggu Tuhan tidak menemukan kesalahan ini. Dan orang-orang yang paling terpelajar yang menentang waktu itu juga tidak melihatnya. Allah merancang agar umatnya mengalami kekecewaan. Siapakah orang yang menyuruh Yohanes untuk memeteraikan guru itu? Jadi Allah yang melakukannya. Jadi mengapa orang-orang tidak mengerti? Karena Tuhan merancangnya seperti itu, apakah Anda memahami saya atau tidak? Saya lanjutkan. Waktu berlalu, dan mereka yang tadinya menanti-nantikan juru selamat dengan penuh sukacita menjadi sedih dan kecewa. Sekarang perhatikan ada kelompok lain. Sementara mereka yang tidak menyukai kehadiran Yesus, tetapi menerima berita itu dengan rasa takut. Merasa senang karena dia tidak datang pada saat yang diharapkan. Pengakuan mereka tidak mempengaruhi hati mereka dan memurnikan kehidupan mereka. Berlalunya waktu telah diperhitungkan dengan baik untuk menyingkapkan hati yang demikian. Mereka adalah orang-orang pertama yang berbalik dan mengejek orang-orang yang kecewa dan sedih, yang sangat menantikan kedatangan juru selamat mereka. Saya melihat hikmat Tuhan dalam membuktikan umatnya dan memberi mereka ujian pemeriksaan. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan oleh Ellen White? Bahwa iman mereka harus apa? Apa? Diuji. Apakah Anda mengikuti ini? Jadi dia berkata, saya melihat hikmat Allah dalam membuktikan umatnya. Dan memberi mereka ujian pemeriksaan. Untuk menemukan mereka yang akan mundur dan berbalik pada saat pencobaan. Pernyataan berikutnya berkaitan dengan setelah kekecewaan tahun 1843. Mereka menemukan alasan mengapa mereka kecewa dan Yesus tidak datang pada tahun 1843. Mereka mengatakan bahwa nubuatan itu berakhir pada tahun 1844. Tetapi mereka mengira itu terjadi pada musim semi. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa hari penebusan adalah pada musim gugur, pada musim panas tahun 1844, maka mereka mengatakan, tidak, itu pada bulan Oktober. Jadi perhatikan pernyataan kedua setelah kekecewaan tahun 1843. Orang-orang setia yang kecewa yang tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mereka tidak datang. Tidak ditinggalkan dalam kegelapan.
Apakah Tuhan akan menarik tangannya sekarang untuk menyatakan apa arti dari guru itu? Ya. Sekali lagi mereka dituntun untuk membuka Alkitab mereka untuk mencari tahu tentang masa nubuatan. Tangan Tuhan telah disingkirkan dari tokoh-tokoh itu. Jadi apakah mereka mengerti sekarang? Ya, dan kesalahannya telah dijelaskan. Mereka melihat bahwa masa nubuatan mencapai tahun 1844. Dan bukti yang sama yang telah mereka tunjukkan untuk menunjukkan bahwa masa nubuatan ditutup pada tahun 1843. Membuktikan bahwa masa nubuatan akan berakhir pada tahun 1844. Cahaya dari firman Tuhan menyinari posisi mereka, dan mereka menemukan waktu yang ditunggu-tunggu. Melalui penglihatan itu, tunggulah, nantikanlah. Dalam kasih mereka akan kedatangan Kristus yang segera. Mereka mengabaikan masa penantian dari penglihatan itu, yang diperhitungkan untuk menyatakan penantian yang sejati sekali saja. Sebuah ujian, bukan? Sekali lagi mereka memiliki waktu. Namun saya melihat bahwa banyak dari mereka tidak dapat bangkit dari kekecewaan mereka. Untuk memiliki semangat dan energi yang telah menandai iman mereka pada tahun 1843. Sekarang ada sebuah pernyataan yang telah disalahartikan oleh beberapa orang Advent. Dan pernyataan ini memberi kesan, jika Anda tidak membacanya dengan saksama, bahwa guru itu masih ada di masa depan. Ini adalah kesalahan pembacaan terhadap pernyataan ini. Jadi Anda mungkin akan menghadapi hal ini pada suatu saat di gereja Anda. Jadi mari kita bahas hal ini di halaman berikutnya, halaman 250. Setelah ketujuh guru ini mengeluarkan suaranya. Perintah itu datang kepada Yohanes seperti kepada Daniel sehubungan dengan kitab kecil itu. Meteraikanlah apa yang telah diucapkan oleh ketujuh guru itu. Sekarang inilah intinya. Guru ini berhubungan dengan kejadian-kejadian di masa depan. Jadi mereka mengatakan bahwa guru-guru itu masih ada di masa depan. Tapi pertanyaannya adalah masa depan sejak kapan? Dia baru saja menyebutkan Yohanes dan Daniel, kan? Jadi, masa depan itu bukan masa Ellen White. Melainkan masa depan dari masa Daniel, apakah Anda mengerti atau tidak? Jadi guru ini berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di masa depan yang akan diungkapkan sesuai urutannya. Dan kemudian ia merujuk kepada Daniel. Daniel akan berdiri pada bagiannya pada akhir zaman. Yohanes melihat buku kecil itu terbuka. Maka nubuat Daniel memiliki tempat yang tepat. Dalam pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga yang akan diberitakan kepada dunia. Dibukanya meterai dari kitab kecil itu adalah pekabaran yang berkaitan dengan waktu. Jadi dengan kata lain, ketujuh guru itu bukanlah masa depan dari masa Ellen White. Melainkan masa depan dari masa Daniel dan Yohanes. Apakah hal ini sudah jelas? Sekarang mari kita bahas sumpah malaikat. Setelah malaikat turun dari surga dengan membawa kitab yang terbuka, itulah poin nomor 1. Dan ketujuh guru mengucapkan pekabaran mereka pada tahun 1842 hingga musim semi 1844. Malaikat mengangkat tangan kanannya ke langit dan bersumpah atas nama Allah yang kekal, Sang Pencipta. Dan dia berkata bahwa tidak ada periode waktu lagi. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ini terjadi setelah ketujuh guru mengucapkan pekabaran mereka yang dimeteraikan dan kemudian orang-orang mengerti? Ya. Apa yang dimaksud malaikat dengan tidak ada periode waktu lagi? Apakah yang dimaksudnya adalah akhir masa percobaan? Apakah yang dimaksudnya adalah akhir dunia? Tidak. Ellen White secara eksplisit dan saya akan membuktikannya dari Alkitab juga. Seventh-day Adventist Bible Commentary Jilid 7, halaman 971. Waktu yang dinyatakan oleh malaikat dengan sumpah yang sungguh-sungguh ini bukanlah akhir dari sejarah dunia ini. Dengan kata lain, ini bukan sangkakala ketujuh. Bukan juga apa? Masa percobaan, ketika sangkakala ketujuh apa? Akan berbunyi. Tetapi masa nubuat, yang akan mendahului kedatangan Tuhan kita. Artinya, orang-orang tidak akan, dengarkan baik-baik, orang-orang tidak akan memiliki pekabaran lain tentang waktu yang pasti. Karena semua periode nubuatan berakhir pada tahun 1844. Dia melanjutkan, setelah periode waktu ini, menjangkau dari kapan? Lihat di sana ada tahun 1842 sampai 1844. Tidak ada penelusuran yang pasti tentang waktu nubuatan. Perhitungan terpanjang mencapai musim gugur 1844. Ini satu lagi, Selected Messages, volume 2, halaman 108.
Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangannya ke langit. Dan bersumpah demi Dia yang hidup untuk selamanya, yang menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, bahwa tidak ada periode waktu lagi. Apa artinya tidak ada periode waktu lagi? Dia eksplisit. Pekabaran ini mengumumkan akhir dari periode nubuatan. Kekecewaan mereka yang berharap untuk melihat Tuhan kita pada tahun 1844. Sungguh apa, pahit bagi mereka yang telah begitu tekun menantikan kedatangannya. Adalah atas perintah Tuhan bahwa kekecewaan ini harus datang, dan bahwa hati harus apa? Harus dinyatakan. Sekarang, secara alkitabiah, bagaimana kita tahu bahwa ungkapan tidak ada periode waktu lagi tidak mengacu pada akhir masa percobaan atau akhir dunia? Dua alasan. Alasan nomor 1. Sumpah malaikat bahwa tidak ada periode waktu lagi terjadi pada saat sangkakala yang mana? Selama sangkakala ke-6. Apakah masa percobaan telah ditutup pada saat sangkakala ke-6? Tidak. Jadi kita tahu bahwa ungkapan tidak ada periode waktu lagi terjadi selama masa percobaan. Jadi tidak mungkin itu adalah akhir dari masa percobaan atau akhir dunia. Apakah Anda mengikuti saya? Sekarang ada alasan kedua. Setelah malaikat itu mengumumkan bahwa tidak ada periode waktu lagi, ia memerintahkan Yohanes untuk bernubuat lagi dan mengukur bait suci. Apa gunanya bernubuat lagi dan mengukur bait suci jika masa percobaan telah berakhir? Apakah kita memiliki pemahaman yang sama? Sayangnya, semua versi modern Alkitab, termasuk New King James, menerjemahkan ungkapan tidak akan ada periode waktu lagi, sebagai tidak boleh ada penundaan lagi. Saudara-saudara, itu sama sekali tidak menghubungkan Wahyu 10 dengan Daniel 12 ayat 4. Bahkan Andrews University Study Bible sendiri menerjemahkannya dengan cara seperti ini. Namun terjemahan ini salah. Terjemahan ini sama sekali memisahkan waktu yang dimaksud dalam Wahyu 10 ayat 6. Dari nubuatan waktu 2300 hari yang merupakan waktu nubuatan terakhir. Dengan kata lain, ketika masa 2300 hari berakhir, itu merupakan akhir dari masa nubuatan, maka masa nubuatan tidak akan ada lagi. Kata, kronos, yang berarti waktu, muncul di 3 kali di ayat lain dalam kitab Wahyu. Kata ini muncul dalam Wahyu 2 ayat 21, di mana dikatakan bahwa Allah memberikan waktu kepada Izebel untuk bertobat. Muncul dalam Wahyu 6 ayat 11 di mana para martir diperintahkan untuk beristirahat sejenak. Dan digunakan dalam Wahyu 20 ayat 3, di mana ia berbicara tentang iblis yang dilepaskan setelah milenium, untuk waktu yang singkat. Semua versi modern menerjemahkan kata waktu di sana. Dan dalam 30 referensi lain dari kata, kronos, dalam Perjanjian Baru, selalu menerjemahkan waktu. Ada satu waktu di mana mereka menerjemahkan penundaan. Saya pikir ada agenda di sini. Ngomong-ngomong, ada sebuah kata Yunani dalam Perjanjian Baru yang berarti penundaan. Yaitu kata, kronizo, di bagian bawah halaman 251. Kata ini muncul dalam Matius 24 ayat 48 di mana hamba Tuhan berkata, Tuanku tidak datang-datang. Jadi, jika Yohanes mengatakan menunda, bisakah dia menggunakan kata yang berarti menunda? Tentu saja. Sekarang jelaslah bahwa pernyataan malaikat bahwa tidak ada periode waktu lagi tidak mungkin dibuat sebelum 42 bulan berakhir. Sebelum 1260 hari berakhir, sebelum 3,5 masa berakhir. Sebelum 3,5 hari berakhir, dan sebelum 2300 hari berakhir. Karena jika masa-masa itu belum berakhir dan masih berada di masa depan dari waktu dikatakannya bahwa tidak ada periode waktu lagi, maka waktu akan menjadi lebih lama. Nah, inilah poin penting lainnya. Berlawanan dengan tuduhan musuh-musuh Adventisme. Baik dari dalam maupun dari luar. Gereja Masehi Advent hari ke-7 tidak pernah menetapkan tanggal untuk peristiwa nubuatan apapun. Benarkah? Pada tahun 1844, Gereja Masehi Advent hari ke-7 bahkan belum ada. Memang benar bahwa kemudian Gereja Masehi Advent hari ke-7 menerima tanggal 22 Oktober tahun 1844 sebagai tanggal ketika Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk memulai pekerjaan penghakiman pemeriksaan.
Namun, menjelang tahun 1844, para ahli dari berbagai denominasi yang berbeda mengemukakan tanggal tersebut. Ellen White dalam berbagai kesempatan memperingatkan umat Advent untuk tidak menetapkan tanggal untuk peristiwa nubuat apapun setelah tahun 1844, ia nyatakan secara eksplisit. Namun ada orang-orang di dalam gereja yang memberikan tanggal untuk Undang-Undang Hari Minggu, memberikan tanggal Undang-Undang Hari Minggu Internasional. Mereka memberi tanggal untuk akhir masa percobaan gereja Advent, dan memberikan tanggal untuk akhir masa percobaan bagi dunia. Ellen White mengatakan tidak ada lagi tanggal. Tidak ada lagi tanggal-tanggal yang berkaitan dengan nubuatan. Tanggal terakhir adalah tanggal 22 Oktober tahun 1844. Tidak ada periode waktu lagi, sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat. Izinkan saya membacakan satu pernyataan ini saja karena kita benar-benar ingin menyelesaikan pelajaran ini. Sebelum sesi ini berakhir. Pernyataan pertama berisi komentar Ellen White tentang penetapan tanggal. Dia menulis, Review and Herald tanggal 21 Juli tahun 1851. Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa pekabaran malaikat ketiga harus pergi, dan diberitakan kepada anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Dan bahwa hal itu tidak boleh digantungkan pada apa? Waktu, karena waktu tidak akan pernah menjadi ujian lagi. Saya melihat beberapa orang mendapatkan kegembiraan palsu yang timbul dari pemberitaan waktu. Bahwa pekabaran tiga malaikat lebih kuat daripada waktu. Saya melihat bahwa pekabaran ini dapat berdiri di atas fondasinya sendiri. Sekarang pekabaran tiga malaikat dapat berdiri di atas fondasinya sendiri. Dan tidak membutuhkan waktu untuk memperkuatnya. Dan bahwa ia akan pergi dengan kuasa yang besar dan melakukan pekerjaannya. Dan akan dipotong dalam kebenaran. Jadi, apakah ini sudah jelas? Jika ada orang yang menetapkan tanggal, Anda tahu bahwa mereka berada di jalur yang salah. Tujuan mereka mungkin tulus. Apa tujuan menetapkan tanggal? Untuk menggairahkan orang-orang. Tetapi kemudian apa yang terjadi setelah tanggal tersebut berlalu dan tidak ada yang terjadi? Kegembiraan menghilang dan lebih sulit di waktu berikutnya. Untuk membuat mereka bersemangat tentang sesuatu yang benar-benar layak untuk digairahkan. Seperti anak kecil yang berteriak serigala, serigala. Sekarang mari kita masuk ke sumpah dalam Daniel dan Wahyu, sumpah dalam Daniel dan Wahyu. Baik di dalam Daniel maupun Wahyu, kedua kitab ini merujuk kepada sumpah para malaikat. Dan kedua kitab ini memulai sumpahnya dengan menyebut nama Allah yang kekal. Jadi, baik Daniel 12 ayat 7 maupun Wahyu pasal 10 sama-sama menyebut nama Allah yang kekal. Dalam Daniel 12 ayat 7, malaikat mengangkat kedua tangannya ke surga. Tetapi dalam Wahyu malaikat hanya mengangkat tangan kanannya. Dan alasannya sangat sederhana. Dalam kitab Daniel, malaikat belum memiliki kitab itu, sehingga ia mengangkat kedua tangannya. Tetapi dalam kitab Wahyu, malaikat memiliki kitab itu di satu tangan. Sehingga ia hanya dapat mengangkat tangan yang berisi kitab itu. Ia hanya mengangkat satu tangan. Sekarang secara signifikan malaikat dalam kitab Wahyu memanggil nama Allah yang kekal. Dan ia bersumpah. Namun, kitab Wahyu menambahkan bahwa Allah yang kekal itu adalah Allah yang apa? Hal ini tidak terdapat dalam kitab Daniel, tetapi ada dalam kitab Wahyu. Allah yang kekal adalah Allah yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Bagaimana dengan pekabaran malaikat yang pertama? Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut dan mata air. Apakah ini juga merupakan singgungan terhadap perintah keempat, yaitu hari Sabat? Tentu saja. Sekarang perhatikan gambaran tentang Allah sebagai pencipta yang kekal. Yang menghubungkan kitab kecil Wahyu 10 dengan apa? Dengan pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14. Ada tiga kesamaan di antara Wahyu 10 dan pekabaran malaikat pertama. Pertama, keduanya menggarisbawahi bahwa pekabaran tersebut apa? Bersifat global. Apakah pekabaran malaikat pertama ditujukan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum? Apakah malaikat yang membawa kitab kecil itu menjejakkan kaki kirinya di daratan dan kaki kanannya di lautan? Jadi, apakah ini adalah pekabaran global? Ya. Keduanya mengumumkan awal dari apa? Apakah pekabaran malaikat yang pertama mengumumkan permulaan dari penghakiman? Apakah Wahyu 10 juga berisi tentang awal dari penghakiman? Tentu saja. Apakah keduanya berfokus pada Sang Pencipta? Ya.
Jadi Wahyu 14 ayat 6 dan 7 berhubungan erat dengan Wahyu pasal 10. Mari kita lanjutkan, paragraf terakhir. Perintah para malaikat kepada Yohanes untuk bernubuat lagi dari kitab kecil. Memiliki hubungan langsung dengan pekabaran malaikat yang pertama, di mana Allah memerintahkan dunia untuk menyembah Sang Pencipta karena saat penghakiman Allah telah tiba. Dengan demikian, umat Allah yang tersisa akan memperingatkan dunia untuk menyembah siapa? Untuk menyembah Sang Pencipta. Dalam konteks penghakiman, masih ada hal lain lagi. Dalam sumpahnya, malaikat dengan tegas mengutip bahasa dari apa? Dari perintah keempat. Di mana Allah memerintahkan umatnya untuk memelihara hari Sabat sebagai tanda apa? Sebagai tanda penciptaan. Sekarang mari kita berbicara tentang misteri Allah, penggenapan misteri Allah. Seperti yang saya sebutkan ayat ini tidak berurutan. Ayat ini, Wahyu 10 ayat 7 yang akan kita perhatikan sebenarnya harus ditempatkan di akhir sangkakala ke-6. Kita akan melihatnya, Wahyu 10 ayat 7. Tetapi artinya namun demikian. Pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia, akan, meniup sangkakalanya. Bukan pada saat malaikat ketujuh membunyikan, tetapi ketika dia akan meniup. Apa yang akan terjadi ketika malaikat ketujuh akan berbunyi? Misteri Allah akan menjadi apa? Maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Apakah yang dimaksud dengan digenapkannya rahasia Allah? Mari kita lewati dua paragraf berikutnya karena waktu yang singkat. Dan langsung ke subjudul, apakah misteri Allah itu? Misteri Allah adalah Injil keselamatan. Yang ia rahasiakan di dalam nasihat-nasihat kekal di masa lampau. Tetapi sekarang telah dinyatakan melalui pemberitaan Injil. Dengan kata lain, misteri Allah adalah pemberitaan Injil agar manusia diselamatkan. Apakah yang akan menjadi penyempurnaan misteri Allah? Apakah yang akan terjadi? Itu berarti tidak ada gunanya lagi berkhotbah karena orang tidak dapat diselamatkan oleh khotbah. Mari kita perhatikan Roma 16 ayat 25-27. Apakah Anda memperhatikan bahwa di sini dikatakan bahwa para nabi menyatakan penggenapan misteri Allah? Jadi, mari kita perhatikan Roma 16 ayat 25-27. Bagi Dia, yang berkuasa menguatkan kamu menurut, apa yang Paulus katakan? Injil yang kumasyurkan. Dan, pemberitaan tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan, pernyataan rahasia, yang didiamkan berabad-abad lamanya. Apakah misteri yang dirahasiakan sejak dunia diciptakan? Misteri pemberitaan Injil, rencana keselamatan. Kapankah rencana keselamatan dirancang? Pada zaman kekekalan, bahkan sebelum dosa. Tetapi kemudian Paulus berkata, tetapi yang sekarang telah, apa yang dahulu tersembunyi dalam nasihat-nasihat kekal, sekarang, telah dinyatakan, dan dengan cara apa? Kitab-kitab para nabi, apakah Anda memperhatikan dikatakan bahwa rahasia Allah akan digenapi? Seperti yang ia nyatakan kepada hambanya para nabi, sekarang Paulus mengatakan apa? Tetapi yang sekarang telah dinyatakan, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Yang menurut perintah Allah yang abadi, kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, apakah misteri yang diselesaikan sesaat sebelum sangkakala ketujuh berbunyi? Itu adalah pemberitaan Injil, Injil keselamatan di mana manusia dapat diselamatkan. Sekarang perhatikan pernyataan dari Ellen White ini, pernyataan yang sangat kuat. Di mana ia setuju bahwa misteri Allah adalah misteri yang dirahasiakan. Tetapi kemudian pada masa perjanjian baru karena Yesus datang, hal itu telah dinyatakan dalam kepenuhannya. Ia mengatakan, penjelmaan Kristus adalah suatu misteri. Penyatuan keilahian dengan kemanusiaan adalah sebuah misteri. Yang tersembunyi bersama Allah. Bahkan misteri yang telah ia sembunyikan sejak dahulu kala. Dan sekarang Ellen White mengkomentari, dia hanya mengutip ayat yang kita baca dari Roma. Rahasia ini disimpan dalam keheningan kekal oleh Yehova.
Dan pertama kali diungkapkan, di mana? Apakah hal itu sudah ada sebelum Eden? Ya, ini pertama kali diungkapkan di Eden. Jadi, sekali lagi, rahasia ini disimpan dalam keheningan kekal oleh Yehova, dan pertama kali diungkapkan di Eden. Melalui nubuat bahwa benih dari perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dan ia akan meremukkan tumitnya. Sekarang dengarkan baik-baik. Untuk menyajikan kepada dunia misteri yang Allah simpan dalam keheningan. Selama berabad-abad sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, adalah bagian yang harus dilakukan oleh Kristus dalam pekerjaan yang ia masuki ketika ia datang ke bumi ini. Dan sekarang apa yang harus dilakukan dengan misteri ini, misteri keselamatan yang luar biasa ini? Dan misteri yang luar biasa ini, inkarnasi Kristus dan penebusan yang dilakukannya. Harus apa? Harus dinyatakan kepada setiap anak laki-laki dan perempuan Adam, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Apakah misteri Allah itu? Pemberitaan Injil. Sehingga manusia dapat apa? Diselamatkan. Jadi, apakah penggenapan misteri Allah itu? Pasti ketika pemberitaan Injil berakhir. Dan tidak ada lagi seorang pun yang dapat apa? Dapat selamat, karena pintu kasihan telah ditutup. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ini terjadi sebelum atau sesudah tahun 1844? Tapi tunggu dulu, di ayat berikutnya Anda akan mendapatkan pengalaman pahit, yaitu pada tahun 1844. Apakah Anda memahami saya? Demikian juga Wahyu 10 ayat 7 secara kronologis setelah ayat-ayat berikut. Sangat jelas, ini adalah sebuah kata seruan, dengan kata lain, ini adalah sebuah klarifikasi. Bahwa misteri Allah terjadi pada akhir sangkakala ke-6 sebelum sangkakala ke-7 akan ditiup. Sekarang mari kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Misteri Allah, yaitu pemberitaan Injil ke seluruh dunia, akan berakhir tidak lama sebelum sangkakala ke-7 akan dibunyikan. Pada saat itu, apa yang akan Yesus lakukan? Dia akan menanggalkan jubah keimamatannya dan mengenakan jubah kerajaannya. Apakah dia akan menjadi pengantara lagi? Tidak, ia akan mengenakan pakaian raja. Karena ia akan datang sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Untuk menyelamatkan umatnya. Daniel 12 ayat 1 menggambarkan momen ini dengan Mikhael yang sedang berdiri. Pada saat ini Yesus akan mulai memerintah. Dan, karena penghakiman telah berakhir dan jumlah umatnya telah lengkap. Kita sudah menjelaskannya, bukan? Apa yang dilakukan pengadilan pemeriksaan? Ini mengungkapkan siapa saja yang menjadi anggota kerajaannya. Jadi, kapankah kerajaan itu sempurna? Ketika misteri Allah telah selesai dan pemberitaan Injil telah berakhir. Dan semua perkara telah diputuskan di dalam penghakiman. Wahyu 15 ayat 5-8 menggambarkan peristiwa itu juga. Di mana pekerjaan pengantaraan Kristus berakhir. Di bait suci surgawi, yaitu bilik maha kudus di bait suci. Singkatnya, ketika malaikat ketujuh akan meniup sangkakala, peristiwa-peristiwa berikut ini akan terjadi. Pintu kasihan akan ditutup. Misteri Allah akan selesai. Dan Anda perlu menambahkannya di sana, masa kesusahan akan terjadi. Di antara misteri Allah dan sangkakala ketujuh. Dan kemudian sangkakala ketujuh akan berbunyi. Dan Yesus akan memiliki kerajaan-kerajaan dunia. Apakah Anda memahami kronologinya? Jadi, apakah ada periode waktu antara saat sangkakala ketujuh akan berbunyi dan pintu kasihan tertutup? Dan saat sangkakala ketujuh benar-benar berbunyi, apa yang ada di antara kedua titik itu? Masa kesesakan, masa kesesakan. Dan ngomong-ngomong, apakah Daniel pasal 12 membuktikan hal itu? Pada waktu itu Mikhael akan berdiri, itulah akhir dari pintu kasihan tertutup, Pangeran yang Agung. Apa yang terjadi setelah itu? Masa-masa sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi setelah itu? Umatmu akan apa? Dibebaskan. Dia datang untuk menjemput umatnya. Itulah sangkakala ketujuh, penyerahan kerajaan. Sekarang saya berharap kita dapat membahas apa yang kita temukan selanjutnya. Tetapi waktu terus bergulir dengan sangat cepat. Saya akan rangkum apa yang Anda miliki.
Pintu kasihan tertutup ini diperkuat dalam Wahyu 15 ayat 5-8. Ngomong-ngomong, tahun depan jika Tuhan berkenan, jika saya masih hidup. Dan jika Yesus belum datang. Dan krisis terakhir tidak menimpa kita. Kita akan mempelajari Wahyu 15-22. Materi yang luar biasa, materi yang sulit dipercaya, jadi pastikan Anda mendaftar lebih awal. Kami hanya memiliki tempat untuk 47 orang. Jadi jika semua orang yang ada di sini mendaftar untuk tahun depan, tidak ada orang baru yang bisa mendaftar. Dan itu bukan yang kami inginkan. Tapi yang saya katakan jika Anda ingin mendaftar tempat, lakukanlah lebih awal. Dan ngomong-ngomong harga yang sama. Harga yang sama, tidak pernah naik dan kami juga tidak mengantisipasi akan naik. Jadi, Wahyu 15 ayat 5-8 berbicara tentang saat Mihael berdiri, masa pintu kasihan tertutup. Dan Wahyu 22 ayat 10-12 juga menggambarkan saat ketika masa pintu kasihan tertutup. Dan Daniel 7 yang telah kita lihat kemarin juga menggambarkan saat penghakiman berakhir. Dan Yesus mengambil alih kerajaan. Jadi, Anda perlu membaca dari bagian bawah halaman 255. Sampai hampir akhir halaman 257, karena kita tidak punya waktu untuk melakukannya sekarang. Tetapi pada dasarnya poin kunci yang perlu Anda ingat adalah, bahwa halaman-halaman ini dijelaskan pada saat yang sama ketika Mihael berdiri. Misteri Allah selesai, dan pintu kasihan ditutup. Sekarang mari kita lanjutkan ke halaman 258. Pengalaman pahit, pengalaman pahit. Ini adalah poin yang penting. Jelaslah bahwa pengalaman dalam kitab kecil dari ayat 8-11 mendahului Wahyu 10 ayat 7, benar? Ini bukan berarti misteri Allah berakhir. Dan Yohanes diperintahkan memakan kitab itu, dan akan terasa manis dan pahit. Tidak, pengalaman manis dan pahit itu terjadi sebelum misteri Allah digenapi. Dengan kata lain, Wahyu 10 ayat 7 adalah pernyataan dalam tanda kurung yang mematahkan alur pemikiran. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa demikian. Alasannya sudah jelas. Setelah Yohanes memakan buku kecil itu, dan rasanya manis di mulutnya dan pahit di perutnya, malaikat itu menyuruhnya bernubuat lagi dan mengukur bait suci. Jika rahasia Allah, yaitu pemberitaan Injil, telah selesai, dan pintu kasihan telah ditutup, maka tidak ada alasan untuk bernubuat lagi. Dan tidak akan ada alasan untuk mengukur bait suci karena hal itu terjadi sebelum peniupan sangkakala yang ketujuh. Jadi ayat 8-11 membawa kita kembali kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara ayat 6 dan 7. Penyatuan kitab kecil oleh Yohanes menimbulkan reaksi yang pahit. Di dalam mulut kitab penghakiman, ngomong-ngomong ini kitab penghakiman, bukan? Pengumuman akhir dari 2300 hari. Ini penting. Jadi akan ada sesuatu yang pahit dan sesuatu yang manis tentang nubuat 2300 hari. Jadi, ketika Yohanes memakan kitab itu, apa yang dimakannya? Rasanya manis seperti madu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Isi kitab itu, karena dia memakan kitab itu. Isi kitab penghakiman ini, nubuat 2300 hari menjadi apa? Menjadi pahit. Ngomong-ngomong, apakah Anda pernah mengalami makan sesuatu yang manis, tetapi membuat Anda sakit perut? Kalau begitu, Anda benar-benar tahu apa yang dialami Yohanes. Sekarang apa maksudnya ketika dikatakan makanlah kitab itu? Sebenarnya kita tidak makan buku. Maksudnya adalah mengasimilasi buku, pesan dari buku tersebut. Perhatikan 3 ayat, Yeremia 15 ayat 16. Yeremia berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Jadi, ketika Allah mengucapkan firman-Nya, hal itu menimbulkan sukacita dan kegembiraan. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi, entah bagaimana pengalaman pahit manis itu ada hubungannya dengan membaca kata-kata yang ada di dalam buku kecil itu. Sesuatu yang berkaitan dengan nubuat 2300 hari akan menyebabkan kepahitan setelah rasa manis di mulut. Ngomong-ngomong,
Bagaimana rasa mana itu? Dikatakan, ini adalah jenis makanan yang sangat serbaguna. Dikatakan, Bani Israel menamainya mana, dan makanan itu seperti biji ketumbar putih. Dan rasanya seperti apa? Wafer yang dibuat dengan madu. Apakah itu terdengar enak? Oh, kedengarannya enak. Ellen White menjelaskan dalam arti apa buku mengenai pesan penghakiman itu manis. Dia menulis ini, manuskrip 59, 1900. Pemahaman akan kebenaran, penerimaan pekabaran yang menggembirakan, diwakili oleh makan buku kecil itu. Kebenaran mengenai waktu kedatangan Tuhan kita. Apakah mereka telah menetapkan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober tahun 1844? Dia berkata, waktu atau masa kedatangan Tuhan kita adalah, apa? Sebuah pekabaran yang sangat berharga bagi jiwa kita. Dengan kata lain, itu adalah apa? Manis. Bahkan Ellen White menggambarkan tahun menjelang 1844 sebagai tahun yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Karena ia akan melihat Yesus datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan. Sekarang tindakan dari gulungan kitab ini, yang berlanjut di sini, tidak hanya menggambarkan fakta bahwa Yohanes harus mengasimilasi dan mencerna pekabaran itu. Tetapi juga berarti bahwa ia harus menyampaikan pekabaran itu. Jadi, kaum Miller tidak hanya harus memahami pekabaran itu, tetapi mereka juga harus memberitakan pekabaran itu. Anda berkata, bagaimana kita tahu itu? Kita kembali lagi, kita mengizinkan kitab suci menafsirkan kitab suci. Kita kembali ke Yehezkiel pasal 3 ayat 1-4, ayat-ayat yang sangat mirip. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Jadi, apakah engkau memiliki gulungan kitab itu? Apakah Nabi Yehezkiel diperintahkan untuk memakan gulungan kitab itu? Ya. Jadi apa yang dia lakukan? Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Apakah ada penyebutan kata perut di dalam kitab Wahyu? Ya. Makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Apakah Anda melihat kesamaannya? Dan sekarang perhatikan, Yehezkiel tidak hanya harus memakannya dan merasakannya sebagai sesuatu yang manis. Tetapi kemudian di ayat 4 dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel. Dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Apakah kaum Miller hanya bersukacita, oh Yesus datang kembali. Haleluya, dan kemudian duduk di rumah dan tidak memberitahu siapapun? Tidak, mereka berasimilasi, memahami pekabarannya, dipenuhi dengan sukacita, dan kemudian mereka melakukan apa? Dan kemudian mereka memproklamirkannya. Bagian bawah halaman 259, pekabaran penghakiman yang disampaikan oleh kaum Miller. Menjelang tanggal 22 Oktober tahun 1844 memang manis. Mereka percaya bahwa penghakiman itu akan disertai dengan pembersihan bumi dengan api. Dan pendirian kerajaan Kristus yang kekal. Mereka salah tentang peristiwa itu. Dan sangat kecewa. Mari kita lihat reaksi dari beberapa pionir, Hiram Edson. Anda benar-benar dapat merasakan dari apa yang ditulisnya. Tentang kesedihan dan penderitaan yang mendalam. Yang dialami oleh mereka yang mengalami peristiwa ini. Kita dengan penuh keyakinan berharap untuk melihat Yesus Kristus dan semua malaikat kudus bersamanya. Dan bahwa suaranya akan memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub, dan semua orang saleh zaman dahulu. Dan sahabat-sahabat terkasih yang telah tercerai oleh kematian. Dan bahwa pencobaan dan penderitaan kita, dengan perjalanan kita di dunia akan berakhir. Dan kita akan diangkat untuk bertemu Tuhan yang akan datang, untuk selamanya bersamanya. Untuk mendiami rumah-rumah emas yang indah di kota rumah emas yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang telah ditebus. Pengharapan kami semakin tinggi, dan saat kami menantikan kedatangan Tuhan kami. Sampai jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Ternyata mereka salah di sana, mereka masih perlu belajar bahwa hari dimulai saat matahari terbenam. Ellen White berkata mereka belum siap bertemu dengan Tuhan. Mereka masih memiliki tugas dan hal-hal yang harus dipelajari. Dia melanjutkan, hari telah berlalu dan kekecewaan kami menjadi sebuah kepastian. Harapan dan ekspektasi kami yang paling indah hancur. Dan semangat tangisan seperti itu menghinggapi kami, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Sepertinya kehilangan semua teman duniawi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Kami menangis dan menangis sampai fajar menyingsing. Saya merenung dalam hati saya sendiri, dan berkata,
Pengalaman Advent saya adalah yang paling kaya dan cemerlang dari pengalaman kekristenan saya. Jika hal ini terbukti gagal, apa artinya pengalaman Kristen saya yang lain? Apakah Alkitab telah terbukti gagal? Apakah tidak ada Allah, tidak ada surga, tidak ada kota emas, tidak ada Firdaus? Apakah semua ini hanyalah dongeng yang dirancang dengan licik? Pertanyaan ini muncul dalam benaknya. Apakah tidak ada kenyataan dari harapan dan pengharapan kita akan hal-hal ini? Dan dengan demikian kami memiliki sesuatu untuk didukakan dan ditangisi. Jika semua harapan kami yang paling indah hilang. Dan seperti yang saya katakan, kami menangis sampai fajar menyingsing. Jangan berani mengkritik gerakan itu kecuali jika Anda memiliki semangat seperti ini. Ada orang berkata, oh kekecewaan yang besar. Gereja Advent dimulai dengan kekecewaan, mari kita kubur karena itu memalukan. Perhatikan apa yang dikatakan Washington Morse. Berlalunya waktu adalah apa? Kekecewaan yang pahit. Orang-orang percaya yang sejati telah menyerahkan segalanya untuk Kristus. Mereka menjual harta benda mereka. Untuk membayar hutang orang lain, mereka berdoa sepanjang malam. Mereka belajar kitab suci sepanjang malam, mereka meninggalkan kentang di ladang. Orang-orang ini benar-benar mempercayai hal ini. Orang-orang percaya yang sejati telah menyerahkan segalanya bagi Kristus. Dan membagikan kehadirannya yang belum pernah mereka rasakan. Kasih Yesus memenuhi setiap jiwa, dan dengan kerinduan yang sangat besar mereka berdoa. Datanglah Tuhan Yesus, dan datanglah dengan segera, tetapi Ia tidak datang. Dan sekarang untuk kembali lagi kepada kekhawatiran, kebingungan, dan bahaya kehidupan. Di hadapan orang yang tidak percaya yang mencemooh dan mencaci maki, yang mencemooh tidak seperti sebelumnya. Adalah ujian yang mengerikan bagi iman dan kesabaran. Ketika Penatua Himes mengunjungi Waterbury, Vermont, tidak lama setelah berlalunya waktu. Menyatakan bahwa saudara-saudara harus mempersiapkan untuk musim dingin yang lain. Perasaan saya hampir tak terkendali. Saya meninggalkan tempat pertemuan dan menangis seperti anak kecil. Apakah ini membantu Anda memahami sedikit tentang pahitnya kekecewaan? Perhatikan apa yang ditulis oleh William Miller. Hari itu berlalu, dan keesokan harinya seolah-olah semua setan dari jurang maut dilepaskan ke atas kami. Orang-orang yang sama, dan banyak lagi, yang 2 hari sebelumnya menangis memohon belas kasihan. Sekarang bercampur dengan rakyat jelata dan mengejek, mencemooh, dan mengancam dengan cara yang paling menghujat. Orang-orang itu bergabung dengan gerakan ini karena mereka takut, bukan karena mereka mengasihi Tuhan. Apakah Anda ingat peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan? Saya akan membahasnya dengan cepat. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah ini merupakan pengalaman yang manis? Bagi mereka yang turut dalam perjalanan kemenangan? Oh ya, Sang Raja akan datang. Apakah ada nubuat tertentu yang digenapi oleh hal ini? Nubuat yang mana? Nubuat 70 minggu, Yesus akan mati pada pertengahan minggu. Apakah ini bagian dari nubuat 2300 hari? Tentu saja. Apa yang dipercayai oleh para murid? Bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya di mana? Di bumi. Apakah mereka keliru tentang peristiwa itu? Apakah waktunya tepat? Ya, waktunya tepat. Setelah Yesus pergi ke Getsemani dan naik ke kayu salib, apakah para pengikutnya merasa kecewa? Ya, pada kenyataannya setelah kekecewaan itu, 2 orang pengikut Yesus. Bukan 12 murid, tetapi 2 orang pengikutnya. Berjalan di jalan kampung menuju kota kecil Emmaus. Kita tahu nama salah satu dari mereka, tetapi tidak tahu nama yang lain. Nama yang satu adalah Kleopas. Dan menarik untuk diperhatikan bahwa ketika mereka berjalan, siapakah yang menyusul mereka? Yesus mengejar mereka. Dan apa yang Yesus lakukan? Ia berkata, kalian salah memahami kitab suci. Bukankah Yesus memang harus ke kayu salib dan mati dan bangkit dari kematian? Dan mulai dari Musa dan semua nabi, ia telah menyatakan kepada mereka dalam seluruh kitab suci. Segala sesuatu tentang dirinya, dan hati mereka menyala-nyala. Mereka berkata, kami mengerti sekarang. Dia tidak akan memerintah sebagai raja, dia harus mati. Jadi, apakah nubuat telah dijelaskan kepada 2 orang yang sedang berjalan di jalan kampung menuju Emmaus ini? Ya. Dan kemudian Petrus dan murid-murid mengerti bahwa Yesus tidak akan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Tetapi ia akan masuk ke dalam tempat kudus karena pekerjaan pengantaraannya di tempat kudus surgawi.
Apakah sebagian besar orang yang mengaku mengikut Yesus mengikuti Dia masuk ke dalam tempat kudus? Tidak. Berapa banyak yang tersisa di ruang atas? 120 dari semua orang banyak. Apakah sebagian besar dari mereka jatuh di pinggir jalan? Ya. Apakah Yesus kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk pergi bernubuat lagi dengan pemahaman yang baru? Tentu saja. Dan adakah sisa-sisa yang setia yang mendirikan gereja Kristen? Apakah Anda melihat kesamaan di sini? Gereja Kristen dimulai dengan kekecewaan yang besar. Mengapa kita tidak mencoba untuk menguburnya jika kita merasa malu? Sekarang mari kita gambarkan paralelnya. Kaum Miller juga memiliki pengalaman yang manis. Mereka menantikan kedatangan Yesus di akhir bagian yang lebih besar dari nubuat itu. Apakah Yesus sedang menggenapi suatu nubuat tentang waktu tertentu? Ya, 2300 hari. Kerajaan seperti apakah yang dibayangkan oleh kaum Miller? Sebuah kerajaan di bumi, yang menyucikan bumi, dan Yesus meneguhkan dirinya sebagai raja di sini. Apakah mereka tepat dalam hal waktu? Ya, apa yang salah dengan mereka? Peristiwanya, ketika Yesus gagal memenuhi harapan mereka. Apakah pengalaman yang manis itu berubah menjadi pahit seperti yang baru saja kita perhatikan? Ya. Nah, inilah hal yang menarik. Sehari setelah kekecewaan itu ada dua kaum Miller yang berjalan melintasi sebuah ladang. Kita tahu nama salah satu dari mereka, Hiram Edson, kita tidak tahu nama yang satunya lagi. Dan tiba-tiba Hiram Edson memiliki penglihatan sesaat. Dan beberapa orang tidak tahu apakah itu visi atau hanya wawasan sesaat, sebuah pemikiran. Tetapi dia berkata, saya melihat dengan jelas dan nyata, bahwa gantinya Yesus datang ke bumi pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Dia masuk ke dalam bilik Maha Kudus untuk memulai sebuah pekerjaan yang baru. Apakah Anda memahami saya? Menakjubkan. Ketika Yesus memasuki tempat kudus dan Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Tidak, ia tidak akan mendirikan kerajaannya di sini. Ia memulai pengantaraannya di tempat kudus pada tahun 1844. Sekarang pekabarannya diberikan, tidak, ia tidak akan datang ke bumi. Ia akan memulai pekerjaannya di bilik Maha Kudus. Apa yang terjadi dengan sebagian besar orang yang percaya bahwa Yesus akan datang sebagai Raja di bumi? Mereka jatuh di pinggir jalan, dan mereka menjadi rumah ibadat iblis. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang setia setelah itu? Mereka mempelajari kembali nubuat-nubuat yang telah mereka salah tafsirkan. Apakah mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik? Ya. Apakah Allah membentuk suatu umat sisa dari kelompok ini dan menyuruh mereka untuk bernubuat lagi? Tentu saja. Umat sisa yang setia itulah yang menjadi inti dari gereja Masehi Advent hari ke-7, yang kita kenal sekarang. Bukankah ini merupakan paralel yang luar biasa? Tuhan memiliki selera humor. Sekarang mari kita bahas tentang bernubuat lagi. Ada yang aneh dengan perintah malaikat kepada Yohanes untuk memakan kitab itu. Pertama-tama ia mengatakan kepada Yohanes bahwa kitab itu akan apa? Terasa pahit di perut dan manis di mulut. Apakah itu perintah yang aneh? Ya, karena makanan tidak akan terasa pahit di perutmu sebelum Anda memakannya. Mengapa malaikat membalikkan urutan peristiwa dalam ayat 9? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat struktur kiasan dari ayat 9 sampai 11. Jadi perhatikan kiasan ini. Huruf A di atas setara dengan huruf A di bawah, Anda lihat. B di atas setara dengan B di bawah, dan C sejajar. Jadi mari kita perhatikan. Huruf A. Malaikat menyuruh Yohanes mengambil gulungan kitab itu dan apa? Memakannya. Lalu ia diberitahu bahwa itu akan terasa pahit di dalam perutmu, bukan? Lalu huruf C di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Sekarang di bagian kedua chiasme, dia akan membalikkan urutannya. Di dalam mulut Anda akan menjadi apa? Manis seperti madu, itu adalah huruf C yang sama dalam urutan terbalik. B, itu apa? Pahit di perutku. Dan apakah yang setara dengan malaikat yang menyuruh Yohanes mengambil dan memakan gulungan kitab itu? Malaikat berkata kepada Yohanes, engkau harus bernubuat lagi. Jadi, apa artinya memakan gulungan kitab itu? Bagi saya itu sama dengan bernubuat lagi.
Apakah kaum Miller memakan gulungan kitab itu? Apakah itu berarti hanya mereka yang mengerti pekabarannya? Tidak. Apa artinya? Itu berarti mereka memahami pekabaran itu dan apa? Memberitakannya. Jadi apa yang dikatakan malaikat itu sekarang? Malaikat itu berkata, "Pergilah dan engkau harus apa? Bernubuat lagi." Dengan kata lain, engkau harus memberitakan pekabaran ini lagi dengan pemahaman yang baru. Struktur chiastik ini penting. Karena ini menunjukkan bahwa perintah para malaikat kepada Yohanes untuk memakan gulungan kitab di ayat 9a. Sama dengan perintah untuk bernubuat lagi di ayat 11. Ketika Yohanes memakan gulungan kitab itu, ia mencerna pekabaran penghakiman dan memberitakannya. Namun, karena kekecewaan itu, maka perlu untuk mengkhotbahkan pekabaran dari gulungan kitab yang sama lagi. Jadi, apakah kita memiliki pekabaran penghakiman untuk diberitakan kepada dunia saat ini? Ya, kita punya, tetapi dengan tambahan pemahaman. Anda perhatikan bahwa malaikat itu berkata, tidak mengatakan, "Saya harap Anda bernubuat lagi." Anda harus bernubuat lagi, silakan bernubuat lagi. Tidak, ia berkata bahwa engkau harus bernubuat lagi. Apa arti kata harus? Kamus Tafsiran Perjanjian Baru menjelaskan kepada kita apa arti kata harus, yaitu suatu keharusan dalam bahasa Yunani. Apakah yang dimaksud dengan keharusan? Sebuah perintah. Kata ini menunjukkan suatu keharusan tanpa syarat. Kalimat dengan kata kerja ini pada dasarnya memiliki jenis apa? Sifat yang absolut, tidak dipertanyakan, dan seringkali bersifat anonim dan deterministik. Dengan kata lain, bernubuat lagi bukanlah suatu pilihan, melainkan apa? Suatu keharusan. Kita menemukan bernubuat lagi di mana? Di dalam pekabaran malaikat yang pertama dengan pemahaman yang baru, kaum Miller mengkhotbahkan pekabaran ini sampai tahun 1844. Tetapi umat yang sisa perlu apa? Untuk mengkhotbahkannya sekali lagi, tetapi dengan apa? Pemahaman yang lebih besar. Apakah kita memiliki pemahaman yang lebih besar daripada kaum Miller? Oh iya, kaum Miller juga memberitakan pekabaran malaikat yang kedua, tetapi umat yang sisa harus memberitakannya lagi. Dan ngomong-ngomong, mereka tidak memberitakan pekabaran malaikat yang ketiga, tetapi kita harus memberitakan pekabaran yang ketiga. Sekarang, adakah hal-hal yang tidak dimengerti oleh kaum Miller selain apa yang akan terjadi pada tahun 1844? Anda tahu ada sesuatu yang sangat menarik. Tidak lama setelah tahun 1844, umat sisa yang setia mulai menemukan doktrin-doktrin khas gereja Masehi Advent hari ke-7. Mereka menemukan bahwa hukum Taurat masih mengikat. Gereja lain mengatakan tidak, itu sudah dipakukan di salib. Mereka menemukan hari Sabat. Mereka menemukan bahwa orang mati sudah mati. Mereka menemukan reformasi kesehatan. Mengapa mereka menemukan semua hal itu? Karena semua hal itu berpusat di dalam tempat yang Maha Kudus. Anda lihat ketika mereka masuk ke ruang Maha Kudus, apa yang ada di dalam tabut itu? 10 perintah Allah. Apa yang menjadi inti dari 10 perintah Allah? Hari Sabat. Dan gagasan bahwa penghakiman dimulai pada tahun 1844. Dan Adam adalah orang pertama yang dihakimi, mengindikasikan bahwa Adam tidak masuk surga ketika ia mati. Karena kasusnya muncul pada tahun 1844 di hadapan pengadilan surgawi. Mereka berkata, baiklah, jika penghakiman dimulai pada tahun 1844, dan dimulai dari Adam dan dilanjutkan dengan semua orang setelah itu, maka tidak ada seorang pun yang pergi ke sana ketika mereka mati. Apakah Anda memahami saya? Dan buli-buli mana tidak hanya melambangkan perlunya memelihara hari Sabat, tetapi mana juga melambangkan reformasi kesehatan. Ingatlah ketika orang Israel berkata, kami bosan dengan mana. Berilah kami semua makanan yang enak seperti yang kami makan di Mesir. Tentu saja makanan yang enak dalam tanda petik. Jadi mana di dalam tabut mewakili reformasi kesehatan. Dan bagaimana dengan tongkat itu, tongkat mati yang menumbuhkan kehidupan? Melambangkan bahwa pengharapan orang Kristen ditemukan dalam kebangkitan. Oh ya, saya tidak akan membahas pengurapan wanita, tetapi tongkat itu juga ada hubungannya dengan itu. Karena tongkat itu muncul setelah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram, tapi kita tinggalkan itu saja. Sekarang mari kita masuk ke bagian terakhir kita, orang yang mewakili. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada poin ini adalah ini. Apakah penggambaran simbolis tentang memakan gulungan kitab dan merasakan manis dan pahitnya?
Itu berlaku untuk Yohanes pada abad pertama. Atau apakah tindakan Yohanes melambangkan pengalaman dari seorang rasul di akhir zaman? Dengan kata lain, apakah Yohanes melambangkan suatu gerakan di akhir zaman? Tentu saja. Perhatikan apa yang ditulis oleh William Sea yang baru saja meninggal dunia, dia adalah guru saya di seminari memori fotografi, dia menulis ini. Yohanes hidup pada awal era kekristenan, bukan? Ketika ia menerima penglihatan ini. Namun, adegan nubuat itu sendiri melihat ke bawah ke arah akhir zaman. Jauh setelah kematian Yohanes, yaitu sangkakala yang ke-6. Oleh karena itu, ia harus dianggap sebagai apa? Wakil dari mereka yang akan menanggung pekabaran terakhir ini, bagian yang ia perankan dalam situasi itu. Secara fisik tidak mungkin bagi Yohanes untuk menyampaikan pekabaran kepada semua kelompok yang diperintahkan kepadanya. Mungkinkah Yohanes seorang diri menjadi saksi bagi semua bangsa, bahasa, kaum, dan raja? Ia adalah seorang tahanan di Pulau Patmos, saudara-saudara. Jadi Yohanes di sini melambangkan apa? Simbol dari sebuah gerakan. Sekarang mari kita buka bagian bawah halaman 264. Nubuat ini kemudian tidak berlaku bagi Yohanes pada abad pertama karena dua alasan, sebagai rangkuman. Pertama, Yohanes hidup pada abad pertama, tetapi peristiwa-peristiwa ini terjadi pada masa sangkakala ke-6, yaitu pada akhir zaman, ketika Yohanes sudah mati. Kedua, tidak mungkin bagi Yohanes untuk bernubuat lagi kepada banyak orang, bangsa, bahasa, dan raja. Lagi pula, ia adalah seorang tawanan di Pulau Patmos dan tidak ada bukti bahwa ia pernah menggenapi amanat ini. Sebuah pekabaran global membutuhkan apa? Membutuhkan orang-orang global untuk memberitakan pekabaran itu. Apakah gereja Masehi Advent hari ke-7 menjadi sebuah gereja global setelah tahun 1844? Tentu saja. Buktinya ada pada hasil akhir, seperti yang mereka katakan. Bukankah ini luar biasa? Bagaimana segala sesuatu dalam Wahyu 10 digenapi dalam gerakan sekitar tahun 1844. Sekarang, apakah Alkitab mengatakan bahwa kaum Miller akan mengumumkan kedatangan penghakiman? Mereka akan kecewa karena Yesus tidak akan datang dan Anda tahu, Wahyu 10 tidak mengatakan hal itu. Apakah kita harus keluar dari kanon kitab suci ke sejarah untuk melihat hal-hal ini digenapi? Ya. Dan ketika kita melihat sejarah gerakan Advent, segala sesuatu terjadi persis sesuai dengan urutan yang dikatakan dalam Wahyu pasal 10. Dengan kata lain, kita tidak mempercayai dongeng yang dibuat dengan kelicikan. Kita berada di atas dasar yang kokoh seperti yang dikatakan Ellen White, sudah pasti bahwa kita memiliki kebenaran karena Allah itu hidup.